Di balik kabut pegunungan selatan Kabupaten Pemalang, terdapat sebuah desa tua yang hingga hari ini masih menyimpan jejak-jejak masa lampau yang belum sepenuhnya terungkap. Sebuah desa sunyi di wilayah Watu Kumpul yang dikelilingi bukit hijau, lembah berkabut, aliran sungai pegunungan, dan hutan tua yang konon dipercaya menjadi tempat berdiamnya energi leluhur. Desa itu bernama Majalangu, nama yang terdengar sederhana. Namun di balik nama itu tersimpan kisah panjang tentang pembukaan tanah, perjalanan tokoh spiritual, legenda Bukit Keramat, hingga jejak dakwah dan pertapaan yang masih dipercayai masyarakat hingga sekarang. Konon, di tanah inilah seorang tokoh tua bernama Mbah Hadiana Natasangin pernah datang dan menetap. Sosok misterius yang disebut-sebut memiliki kemampuan linuih dan dipercaya menjadi bagian penting dalam sejarah terbentuknya Majalangu. Namun, siapakah sebenarnya Mbah Hadiana Natasangin? Dari mana asalnya? Dan benarkah Bukit Banowati di Majalangu menyimpan kisah gaib yang hingga kini masih ditakuti sebagian warga? Inilah penelusuran tapak niskala. Geografis Desa Majalangu. Secara geografis, Desa Majalangu terletak di Kecamatan Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang. Wilayah ini berada pada ketinggian yang signifikan, membuat udaranya selalu segar, bahkan seringkali diselimuti kabut putih di pagi hari. Tanah di sini vulkanik, subur, namun juga curam. Dalam monografi desa, Majalangu digambarkan sebagai wilayah agraris yang kuat. Masyarakatnya hidup dari pertanian, perkebunan kopi, cengkeh, dan palawija. Namun, jika Anda bertanya kepada sesepuh desa, mereka tidak akan berbicara soal hasil panen. Mereka akan berbicara soal energi. Nama Majalangu sendiri adalah teka-teki linguistik. Ada yang menyebut berasal dari kata maja, buah pahit, yang justru dianggap obat dalam tradisi Jawa kuno, dan langu, yang berarti harum atau wangi. Majalangu, tempat di mana kegetiran kehidupan diubah menjadi kewangian spiritual. Versi lain menyebutkan, maja merujuk pada pohon maja Egle marmelos yang banyak tumbuh liar di hutan Purbasini, dan langu adalah kondisi udara yang bersih dari polusi nafsu duniawi. Sebelum menjadi desa definitif seperti sekarang, area ini adalah hutan lebat yang sunyi, hanya dihuni oleh binatang buas dan entitas-entitas penjaga alam. Sebelum ada bangunan, sebelum ada jalan setapak, Majalangu adalah domain kesunyian. Mitos rakyat Watu Kumpul menceritakan bahwa wilayah ini dulunya merupakan jalur lintasan energi besar dari puncak Gunung Slamet menuju Laut Utara. Karena energinya terlalu kuat, manusia biasa sulit bertahan lama di sini. Hutan ini dianggap angker, bukan dalam arti menakutkan semata, tapi sakral. Ada cerita tentang hutan larangan. Konon, siapapun yang masuk ke inti hutan tanpa ritual tertentu akan mengalami ilusi optik. Mereka bisa berjalan berputar-putar di tempat yang sama selama berhari-hari. Fenomena ini dalam sains modern mungkin disebut sebagai gangguan magnetik bumi atau gas vulkanik. Namun bagi leluhur kita, ini adalah tanda bahwa wilayah tersebut dijaga. Di era pra-Islam, dipercaya bahwa kawasan Bukit Banowati adalah tempat bertapa para resi Hindu-Buddha atau pengikut kepercayaan kejawen kuno. Jejak-jejak batu berbentuk altar alami masih bisa ditemukan di beberapa titik tersembunyi. Ini adalah fakta arkeologis mikro yang sering luput dari perhatian, bahwa Majalangu adalah palimpsest, sebuah naskah kuno yang ditulisi berulang kali oleh peradaban berbeda. Namun bukan hanya alamnya yang membuat desa ini dikenal, melainkan juga kisah-kisah lama yang diwariskan secara turun-temurun oleh para sesepuh desa, pengrajin sapu gelagah, warisan kehidupan masyarakat Majalangu. Selain dikenal karena kisah leluhur, bukit berkabut, dan jejak spiritualnya, Desa Majalangu juga dikenal sebagai salah satu wilayah yang masih mempertahankan kerajinan tradisional masyarakat pegunungan. Kerajinan itu adalah sapu gelagah.
Bagi masyarakat luar, mungkin sapu hanyalah alat rumah tangga biasa. Namun bagi warga Majalangu, sapu gelagah bukan sekadar hasil kerajinan. Ia adalah bagian dari kehidupan, bagian dari denyut ekonomi masyarakat desa yang diwariskan turun-temurun sejak zaman dahulu. Di lereng-lereng perbukitan Majalangu, tanaman gelagah tumbuh cukup banyak, batangnya panjang dan kuat, namun lentur ketika sudah dikeringkan. Sejak dahulu, masyarakat memanfaatkan tanaman itu untuk dibuat menjadi sapu tradisional. Konon, keterampilan membuat sapu gelagah sudah ada sejak masa para leluhur membuka wilayah Majalangu. Ketika kehidupan masih sederhana dan masyarakat sangat bergantung pada alam sekitar, para pengrajin biasanya mengumpulkan batang gelagah dari area perbukitan dan ladang, kemudian dijemur di bawah matahari pegunungan hingga benar-benar kering. Setelah itu, gelagah dipilah satu persatu, dirapikan, diikat, dan dibentuk dengan penuh ketelitian. Semua dikerjakan secara manual, dengan kesabaran dan ketekunan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Suara ikatan tali, gesekan batang gelagah, serta aktivitas para pengrajin di teras rumah menjadi pemandangan yang begitu khas di Majalangu. Dan hingga hari ini, kerajinan sapu gelagah masih menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat desa. Bahkan, tidak sedikit hasil kerajinan dari Majalangu yang dipasarkan hingga keluar daerah. Di balik kesederhanaannya, kerajinan sapu gelagah menjadi bukti bahwa masyarakat Majalangu tidak hanya menjaga cerita leluhur, tetapi juga menjaga warisan budaya dan keterampilan hidup dari masa lampau. Karena di desa-desa pegunungan seperti Majalangu, tradisi bukan hanya tentang cerita, namun juga tentang tangan-tangan sederhana yang terus bekerja menjaga kehidupan. Asal-usul nama Majalangu. Menurut cerita para tetua, nama Majalangu dipercaya berasal dari dua kata kuno, maja yang merujuk pada pohon maja, sedangkan langu diartikan sebagai aroma, suasana, atau keadaan yang sunyi dan mistis. Konon dahulu, wilayah ini dipenuhi pohon maja liar yang tumbuh di lereng-lereng bukit. Saat musim tertentu tiba, aroma buah maja yang khas menyebar hingga ke seluruh kawasan hutan. Kabut turun perlahan dan suasana menjadi begitu sunyi. Karena itulah, tempat ini kemudian dikenal sebagai Majalangu, tanah yang dipenuhi pohon maja dengan suasana sunyi dan penuh misteri. Namun, ada pula versi lain yang menyebut bahwa Majalangu berasal dari istilah kuno yang berkaitan dengan wilayah pertapaan. Karena sejak zaman dahulu, daerah ini dipercaya sering digunakan para pengembara spiritual untuk bertapa dan mencari ketenangan batin. Dan salah satu tokoh yang paling sering dikaitkan dengan wilayah ini adalah Mbah Hadiana Natasangin. Datangnya Mbah Hadiana Natasangin. Dalam cerita tutur masyarakat Majalangu, nama Mbah Hadiana Natasangin bukanlah nama asing. Beliau dikenal sebagai sosok sepuh yang datang dari arah timur pegunungan. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan kedatangannya. Namun, menurut kisah lama, Mbah Hadiana datang ketika wilayah Majalangu masih berupa hutan lebat. Saat itu, jalanan masih berupa setapak tanah. Pepohonan besar tumbuh di mana-mana, dan sebagian wilayah dipercaya masih sangat angker. Konon, Mbah Hadiana melakukan perjalanan panjang seorang diri. Beliau membawa tongkat kayu tua dan mengenakan pakaian serba putih. Di beberapa tempat yang beliau singgahi, Mbah Hadiana disebut sering membantu masyarakat membuka lahan pertanian. Beliau juga mengajarkan tata kehidupan, ilmu spiritual, serta petuah tentang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Masyarakat percaya Mbah Hadiana bukan sekadar pengembara biasa, melainkan sosok yang memiliki kemampuan batin tinggi. Ada cerita yang mengatakan bahwa beliau mampu mengetahui sumber mata air tersembunyi. Ada pula yang menyebut bahwa beliau pernah menenangkan gangguan makhluk halus di kawasan hutan Majalangu. Namun, seperti kebanyakan kisah tua di tanah Jawa, cerita tentang Mbah Hadiana bercampur antara sejarah, legenda, dan unsur spiritual
yang sulit dipisahkan. Meski begitu, nama beliau masih dikenang hingga sekarang, terutama di kawasan yang dipercaya menjadi tempat persinggahan dan pertapaannya. Transformasi desa dari hutan keramat menjadi peradaban. Setelah era Mbah Hadiana, Majalangu mulai terbentuk sebagai pemukiman permanen. Struktur sosial desa dibangun berdasarkan nilai-nilai Islami yang dipadukan dengan kearifan lokal Jawa. Kepala desa pertama atau tokoh pendiri biasanya adalah keturunan atau murid dekat Mbah Hadiana. Sistem pemerintahan tradisional dijalankan dengan musyawarah mufakat di balai desa yang seringkali berlokasi tidak jauh dari situs-situs keramat sebagai pengingat bahwa kekuasaan manusia harus tunduk pada hukum alam dan Tuhan. Hingga kini, Desa Majalangu dikenal sebagai desa yang religius namun tetap memegang teguh tradisi. Event tahunan seperti Haul Mbah Hadiana atau Sedekah Bumi menjadi momen perekat sosial. Ribuan orang datang bukan hanya untuk ziarah, tapi untuk merasakan kembali koneksi dengan akar sejarah mereka. Legenda Bukit Banowati. Di antara kisah paling terkenal di Majalangu adalah legenda Bukit Banowati. Bukit ini berada di kawasan perbukitan yang cukup sunyi dan dipenuhi pepohonan tua. Kabut sering turun di area ini, terutama menjelang malam dan selepas hujan. Menurut cerita warga, Bukit Banowati dahulu dipercaya sebagai tempat semedi dan laku spiritual. Banyak orang datang ke sana untuk bertapa, mencari wangsit, atau melakukan ritual tertentu. Konon, nama Banowati sendiri memiliki kaitan dengan tokoh perempuan dalam kisah pewayangan Jawa. Namun, dalam cerita lokal Majalangu, Bukit Banowati lebih dikenal sebagai tempat yang menyimpan energi tua. Ada kisah yang mengatakan bahwa pada malam tertentu terdengar suara gamelan samar dari arah bukit. Ada pula yang mengaku melihat cahaya misterius bergerak di antara pepohonan. Sebagian warga percaya tempat itu dijaga oleh sosok tak kasat mata. Karena itulah, orang-orang zaman dahulu tidak berani sembarangan memasuki kawasan Bukit Banowati, terutama ketika malam Jumat Kliwon atau malam 1 Suro. Mbah Hadiana Natasangin sendiri konon pernah melakukan pertapaan di kawasan bukit tersebut. Beliau dipercaya datang untuk menetralisir energi liar di kawasan hutan. Dan sejak saat itu, Bukit Banowati mulai dikenal sebagai tempat sakral. Walaupun sekarang sebagian wilayahnya sudah lebih terbuka, namun aura mistis Bukit Banowati masih terasa kuat hingga sekarang. Wisata alam dan keindahan Majalangu. Di balik kisah mistis dan legenda tua, Majalangu sebenarnya menyimpan panorama alam yang luar biasa indah. Perbukitan hijau membentang luas, udara pegunungan terasa sejuk, dan suasana desa masih sangat alami. Beberapa titik di Majalangu menawarkan pemandangan lembah dan hutan yang memukau. Saat pagi hari, kabut turun perlahan menutupi lereng-lereng bukit. Sementara ketika matahari mulai muncul, cahaya keemasan menyinari sawah dan pepohonan. Aliran sungai pegunungan juga menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Airnya jernih dan dingin, mengalir dari sumber mata air di kawasan perbukitan. Tidak sedikit orang luar daerah datang ke kawasan ini untuk menikmati ketenangan alamnya. Karena Majalangu bukan sekadar desa biasa, tetapi sebuah wilayah yang masih menyimpan keseimbangan antara alam, budaya, dan kisah-kisah lama yang belum hilang ditelan zaman. Kini, Majalangu terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Jalan mulai dibangun, listrik dan teknologi perlahan masuk ke desa. Namun di balik modernisasi itu, masyarakat Majalangu masih menjaga tradisi dan cerita leluhur. Beberapa tempat masih dianggap sakral. Petuah para sesepuh masih dihormati, dan kisah tentang Mbah Hadiana Natasangin masih sering diceritakan dari generasi ke generasi. Karena bagi masyarakat pegunungan seperti Majalangu, sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas, tentang siapa mereka, dan dari mana asal mereka berasal. Sejarah Desa Majalangu bukan sekadar catatan tanggal dan nama. Ia adalah kisah
tentang bagaimana manusia berdamai dengan alam. Bukit Banowati mengajarkan kita untuk menghormati femininitas bumi dan misteri alam. Mbah Hadiana Natasangin mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan pada otot, tapi pada ketenangan jiwa dan kedekatan pada Sang Pencipta. Di era modern ini, di mana kita sering lupa daratan, Majalangu berdiri sebagai saksi bisu bahwa di atas angin, di balik kabut, ada kebijaksanaan leluhur yang menunggu untuk didengarkan. Apakah Anda berani mendaki Bukit Banowati? Apakah Anda siap merasakan hembusan angin sejarah di makam Mbah Hadiana? Karena terkadang, untuk menemukan diri sendiri, kita harus pergi ke tempat di mana langit dan bumi bertemu. Ini adalah tapak niskala. Menjaga jejak, merawat ingatan. Penutup. Mungkin sebagian orang menganggap kisah-kisah seperti ini hanyalah legenda. Namun, bagi masyarakat desa tua di pegunungan Jawa, cerita adalah warisan. Ia hidup dalam ingatan, dalam tempat-tempat sunyi, dan dalam jejak yang masih tersisa hingga hari ini. Majalangu bukan hanya sekadar nama desa, ia adalah serpihan sejarah pegunungan Pemalang yang dipenuhi kabut, legenda, dan tapak para leluhur. Dan mungkin di balik sunyinya Bukit Banowati masih tersimpan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Saya pamit undur diri, dan seperti biasa, jangan lupa, karena setiap tempat memiliki cerita dan setiap jejak menyimpan niskala. Dan sebelum tapak niskala mengakhiri penelusuran malam ini, kami mohon maaf apabila dalam penyampaian sejarah, legenda, maupun cerita tutur tentang desa Majalangu terdapat kekeliruan nama, penyebutan tokoh, urutan cerita, maupun informasi yang belum sepenuhnya sempurna. Karena penelusuran seperti ini, sebagian besar bersumber dari cerita masyarakat, sesepuh desa, kisah turun-temurun, serta jejak sejarah yang terkadang memiliki berbagai versi berbeda. Tapak niskala tidak berniat mengurangi, melebihkan, ataupun menyinggung pihak manapun. Semua kisah kami hadirkan semata-mata untuk menjaga warisan cerita leluhur agar tidak hilang di telan zaman. Apabila kalian memiliki cerita lain, versi sejarah lain, ataupun tambahan informasi tentang desa Majalangu, Bukit Banowati, maupun sosok Mbah Hadiana Natasangin, silakan tuliskan di kolom komentar. Karena setiap daerah memiliki penjaga sejarahnya sendiri, dan setiap cerita akan selalu hidup selama masih ada yang mengingatnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa, jangan lupa, karena setiap tempat memiliki cerita, dan setiap jejak menyimpan niskala.